Saudaraku sekalian, kalau kita mau mengikut Tuhan Yesus dengan standar yang benar, itu dari dulu sejak Tuhan Yesus hadir dengan tubuh jasmani, tubuh fisik, sampai hari ini, itu dipandang konyol, saudara. Dari dulu. Dari sejak Tuhan Yesus masih mengenakan tubuh jasmani, orang-orang yang ikut Tuhan Yesus secara benar atau dalam standar yang benar, sampai hari ini itu benar-benar dipandang konyol oleh dunia. Ini kekristenan yang murni, kekristenan yang sejati, saudara. Ini baru yang dikatakan kekristenan bukan agama, saudara. Ya, kita sering mendengar khotbah, termasuk saya mengkhotbahkan mengenai motivasi yang benar mengiring Tuhan. Motivasi yang kita sering dengar atau buat saya yang saya ajarkan, sebenarnya itu belumlah motivasi yang standar Tuhan, saudara. Gambar ini ya, saudara. Jadi orang punya motivasi yang benar ke gereja katanya, ya. Bukan minta duit, bukan cari kedudukan. Kelihatannya benar, saudaraku. Tetapi dia masih melihat dunia yang terbuka. Masih melihat pintu yang terbuka di dunia. Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, standar Tuhan itu begini. Jadi sama sekali meninggalkan dunia. Sama sekali meninggalkan dunia. Jadi memang benar-benar menjadi konyol, saudara. Memang benar-benar menjadi konyol. Saya sendiri kadang-kadang merasa tidak sanggup, ya, rasanya tidak sanggup untuk mengutarakan ini kepada orang. Karena selain saya sendiri sedang berjuang untuk membulatkan motivasi hidup saya, ya, selain saya sendiri sedang membulatkan motivasi diri saya untuk Tuhan, saya juga melihat tidak mungkin ini bisa dilakukan gitu oleh orang-orang yang sudah terlanjur iramanya salah. Orang-orang itu pada umumnya ya, studi atau sekolah, kuliah, karir, kerja, semua itu juga untuk hidup wajar. Padahal ketika kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita sepenuhnya dimiliki Tuhan. Dan kita hanya boleh memiliki satu tujuan, Tuhan, titik. Jadi hidup kita itu benar-benar dirampas. Ya, dirampas. Tidak ada kesenangan dalam hidup ini, kecuali melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sampai hal itu
menjadi kesenangan kita. Jadi penikmatan kita, jadi kegemaran kita, jadi kesenangan kita, saudara. Tidak mudah kan merubah begitu, saudara. Pada umumnya orang memiliki dua dunia ini, dualisme ini. Perhatikan kalau Tuhan berkata kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, artinya harus salah satu. Kumpulkan harta di surga bukan di bumi, jelas. Meninggalkan segala sesuatu, jelas. Jadi kehidupan orang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus itu begini. Jadi ketika kekristenan menjadi agama, ya, kekristenan menjadi agama dengan standar keberagamaan, ya, seremonial, upacara agama, hukum, ya, menjadi orang baik, melakukan hukum. Ini kalau Kristen kan sudah nggak melakukan hukum lagi, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu pasti sudah di atas hukum, saudaraku. Pasti nggak mungkin melanggar hukum. Tidak ada yang dilanggar. Tidak ada hukum moral yang dilanggar, ya saudaraku. Lalu dominasi tokoh. Jadi tidak butuh manusia lain. Dia langsung bisa berhubungan dengan Tuhan. Harus menemukan Tuhan, saudaraku. Harus bisa menghayati keberadaan Tuhan sampai setiap kali ketemu Tuhan dalam doa atau dalam perjumpaan di waktu-waktu tertentu, waktu saudara diam merenungkan Tuhan, orang itu bisa trembling, saudara. Dahsyatnya Tuhan itu luar biasa. Kedahsyatannya itu luar biasa, saudara. Jadi ingat, jangan merasa apa yang saudara yakini, tapi rasakan apa yang saudara alami. Dan orang harus mencari Tuhan. Betul-betul mengalami. Ya. Jangan merasa sudah mengalami apa yang saudara yakini. Alami apa yang memang saudara alami. Jadi siang malam memang orang memikirkannya Tuhan saja. Mesin hidup saudara cuma punya Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk Tuhan. Sampai kita bisa berkata, berkeluarga itu tidak penting, bisnis itu tidak penting, kesehatan itu tidak penting, kerja itu nggak penting, hobi apalagi, tidak ada yang penting. Yang penting cuma satu, Tuhan. Karena Tuhan penting, maka tubuhmu harus sehat. Kamu harus punya ekonomi yang baik. Karirmu harus sukses. Kuliahmu harus benar. Kalau anak berkata kepada mamanya bilang, Mam jangan pikir saya cinta sama mama loh. Saya nggak cinta sama mama, saya cinta Tuhan. Karena saya cinta Tuhan, maka saya harus cinta mama. Dasarnya bukan mama, karena Tuhan. Waduh, itu dikalimatkan dengan kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, di situ. Kalau mama bilang, kalau begitu enggak usah saja. Enggak usah sayang mama. Enggak bisa, Mam. Aku harus menyayangi mama seperti aku mengasihi diriku sendiri. Wah, ini kan tidak mudah untuk dijelaskan, tapi bisa dimengerti oleh orang-orang yang rendah hati dan yang telah belajar firman seperti ini, saudara. Jadi kalau Tuhan bicara itu ya, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Itu hati sudah dibetot, sudah pindah. Udah pindah hatinya. Nah ini standar Kristen tuh begitu. Hatinya sudah nggak di bumi lagi. Orang bilang nggak nginjek tanah, tapi realistis. Karena kita pasti mati. Dan kita belajar menikmati apa yang kita akan peroleh, bukan menikmati apa yang kita akan tinggalkan. Saudara mengerti maksud saya?
Saya jadi mengerti mengapa Paulus dalam Galatia pasal 1 ya, ayat 9-10 mengatakan, kalau aku masih menyukakan hati manusia, aku bukan hamba Tuhan. Kapan dia bicara itu? Konteksnya ketika dia bicara mengenai Injil yang benar. Jika ada orang yang memberitakan Injil, tidak seperti yang kami beritakan, biar dia malaikat, terkutuklah dia. Jadi Injil yang diberitakan itu tidak menyenangkan manusia. Tidak menyenangkan manusia. Ya kalau kita lihat itu uang palsu, kita itu nggak bisa tenang. Uang asli itu begini, ini palsu. Ya kalau cuma soal uang ya, 1-2 juta, apalagi cuma 100-200 ribu ya nggak terlalu masalah. Ini racun, ini bukan racun, ini yang obat lah. Ini kita lebih gusar masalahnya, saudara. Jadi kalau dulu kita bicara, wah motivasi. Makanya ada motivator, artinya orang-orang yang mengajarkan motivasi yang baik. Nah, gereja mengajarkan motivasi. Pendeta pun juga motivator loh. Jangan bilang, wah sekarang khotbah seperti motivator. Betul. Ada motivator dunia yang sebenarnya hanya menggarap mental supaya menjadi baik, menggarap manusia supaya sukses di bumi. Menggarap manusia supaya mengalami dan memperoleh kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan di dunia. Sebab kalau kebahagiaanmu ditumpu oleh keadaan dunia yang nyaman, sukses dalam karir, pilih jodoh membahagiakan dan lain-lain, kamu tidak menemukan kerajaan surga. Kalau kita supaya Anda meninggalkan kebahagiaan, ketenangan dunia ini. Lalu bagaimana? Wah, enggak bisa dijawab pertanyaan itu. Duduklah di sini, terus-menerus sampai saudara tahu. Bagaimana meninggalkan kebahagiaan, ketenangan dunia ini. Ya mudah-mudahan Tuhan mengabulkan doa kita. Oh, kalau kita enggak pakai acara begitu, terserah Tuhan mau buat apa loh, beda kan? Enggak pakai tawar-menawar kepada Tuhan, saudaraku. Doanya adalah, Tuhan, aku tidak minta Engkau lindungi usahaku, keluargaku, pekerjaanku, atau apapun. Seperti yang dimimpikan orang supaya bahagia. Tapi yang ku minta lindungi kami supaya sampai ke rumahmu. Tuhan mau opo-opo, mau acak-acak, obrak-abrik, silahkan monggo Tuhan. Tapi karena aku mau tidak terhambat dalam perburuanku akan Engkau, aku harus bertanggung jawab atas kesehatanku, rumah tanggaku, keluargaku, usahaku, dan lain sebagainya. Tuh. Gimana itu Pak? Ya, ini kan tidak bisa hanya dimengerti nalar, tapi harus dinikmati, dirosol, dirasa, saudara. Kalau sudah bicara begini, kekristenan tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Tapi kalau cuman percaya Tuhan, ayo kita melayani Tuhan, kita membela agama kita. Kita nggak membela agama, saudaraku. Nggak boleh kita membela agama. Benahi diri. Menjadi manusia Allah. Lalu di dalam pimpinan Tuhan, ya, sesuai dengan tempat dan proyek masing-masing yang Tuhan percayakan, lalu mengembalakan sesama. Jadi setiap saudara itu punya proyek itu, istilahnya home industry. Ada homemade, Anda punya buat. Pasti Anda akan ketemu orang yang Anda gembalakan. Kan kalau agama pada umumnya atau kekristenan yang kita kenal, seorang gembala menggembalakan banyak orang. Mestinya itu tidak begitu. Idealnya itu door to door, masing-masing. Saya tidak bisa merubah saudara secara signifikan. Saya merubah mindset, betul? Rumusan-rumusan definisi tentang Tuhan, tentang
hidup dirubah. Itu 0,5 atau 1% perannya. Yang 99% saudara cari sendiri. Anda harus dididik oleh Tuhan secara langsung. Nah, saudara berubah, memancarkan cahaya Tuhan, keharuman Tuhan. Saudara mempengaruhi orang di sekitarmu. Mereka melihat kota yang terletak di atas bukit, surga. Nah, saudaraku, kita membaca Lukas 16. Tetap masih ada di dalam konteks motivasi ini, saudaraku. Ayat 22 kita baca, mulai. Silahkan. Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini peristiwa yang benar-benar tragis. Kalimat-kalimat ini belum mewakili tragisnya keadaan. Kalau mau sedikit merenungkan tragisnya keadaan ini, bayangkan saudaraku, Anda dibawa oleh kapal yang tenggelam atau pesawat yang tenggelam atau ditarik sesuatu masuk di dasar laut dan tidak ada orang tahu dan Anda nggak bisa keluar dari situ. Orang kaya ini tidak berkesempatan memperbaiki diri. Saya sudah merenungkan dan itu akan terjadi. Anda akan terbujur kaku, dimasukin peti dan petinya dipaku. Anda dibawa ke Gunung Gadung, Wiling atau Sandogo Hill, Anda taruh situ, Anda ditinggal. Gelap malam, you sendirian di situ. Seandainya orang belum mati, sudah dikubur, bayangkan betapa menderitanya di situ. Makanya kalau lihat orang sombong ya, rata-rata ya orang yang nggak bertobat, punya duit, sombongnya nggak kira-kira. Setengah mati, sombong. Dulu saya lihat begitu agak marah. Sekarang marahnya kurang. Masih sih. Lalu saya berpikir, nanti kamu akan melihat kengerian yang tiada tara. Saudara itu pasti ada yang masih mimpi rumah digedein, mobil dimewahin. Nah kalau mobil saudara sudah rewel, ya enggak apa-apa ganti. Tapi jangan aku beli biar keren. Nah itu anak setan. Yang keren-keren. Loh, Tuhan bilang keinginan mata itu bukan dari Bapak. Berarti bukan dari Allah Bapak. Bapak mana? Bapak yang lain. Amin, saudara. Ingat, saudara harus punya hati yang selalu merindukan Tuhan. Tadi waktu saudara nyanyi tiada, apa tadi itu? Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Kalau naik pesawat sekarang saya harus sedikit punya waktu buka jendela. Kalau sudah masuk, udah crack, saya tutup jendelanya, saya tidur. Tapi nanti saya kasih kesempatan buka sedikit. Saya lihat nun jauh di sana, rumah Bapakku. Dipaksakan diri kita, naik mobil lihat langit, di sana rumah Bapakku. Dipaksa iramanya, sampai betul-betul parabolanya ke atas. Dulu kan begini parabolanya. Sekarang begini. Seperti black box. Dari surga Bapak lihat Anda betul-betul mencintai dia. Betul-betul tidak ada yang diingin di dunia ini. Itu pasti seperti black box yang tit
tit, tit. Bapak berkata kepada malaikat, coba lihat itu ada black box. Terus diambil, dibuka. Bunyinya apa? Tiada yang ku nanti lagi apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Bayangkan saya ngarang lagu, saya ngajar. Kalau saya sendiri tidak melakukan, aduh, bisa digantung habis saya. Maka kalau nggak maksa diri nggak bisa. Maka harus maksa. Kamu yang ngajar, kamu yang ngarang lagu loh, Ras. Iya. Mengarahkan parabola ke surga itu nggak gampang, saudaraku. Ya, oke, teruskan. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia tidak sanggup menyebut Tuhan. Dia nggak sanggup berurusan berperkara dengan Tuhan. Karena nggak pernah berperkara. Ini orang kaya. Mati pun masih nyuruh-nyuruh. Ngebosi. Masih bosi. Betul nggak? Suruh Lazarus. Dia tidak sanggup bicara kepada Tuhan. Tuhan, angkat aku dari sini. Nggak bisa. Nggak sanggup. Saya itu sempat kepikir begini, saudara. Kalau orang tidak pernah berurusan dengan Tuhan di bumi ini, ketika nanti mati, nggak sanggup dia. Rasa nggak layak manggil Tuhan. Jadi siapa aja yang bisa dimintai tolong? Om Abraham. Om. Dia nggak sanggup urusan dengan Tuhan. Jadi saudara bersyukur di sini. Amin. Kita bersyukur. Sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Tadi waktu berdoa saudara, saya mikir aduh hebat sekali ya proyek ini ya. Memindahkan orang ke surga itu luar biasa. Masalahnya saudara mau dipindahkan enggak? Kalau enggak mau enggak apa-apa. Ya. Terus, Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. nah, ini ayat penting, saudaraku. Sebenarnya saya memperoleh ini bukan karena membaca buku, atau juga bukan karena membaca Alkitab. Jelas membaca Alkitab, tapi waktu muncul bukan pada waktu sudah membaca Alkitab. Munculnya itu dalam perjalanan hidup. Dan itu beberapa kali muncul suara itu. Set, set. Lalu saya mikir, di mana ayatnya ya? Oh, saya ingat ini. Apa? Tidak ada sesuatu yang gratis. Oh, udah tahu Pak Eros ngomong gitu. Nanti dulu. Apapun yang Anda nikmati hari ini harus Anda bayar. Apapun yang Anda nikmati hari ini Anda harus bayar. Bukan sekali muncul, beberapa kali muncul di perjalanan hidup. Apapun. Anda makan sembarangan, you mesti tak tuai. You ngomong sembarangan, you mesti tuai. Nah, sekarang, apa yang menggoyang hatimu? Atau apa yang sengaja Anda lakukan untuk menggoyang hatimu? You mesti bayar. Apakah kesenangan dunia? Apakah kesenangan Tuhan? Kalau kesenangan Tuhan, saudara harus matikan dunia. Kalau Anda bisa senang karena Anda punya perhiasan,
you bayar itu harganya. Paling tidak, paling tidak, Anda tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Paling tidak. Dan tidak bertumbuhnya rohani saudara pasti punya dampak kekekalan. Anda masih bersama saya? Pasti punya dampak kekekalan. Tetapi ketika saudara menikmati Tuhan, matikan dunia. Di situ kita bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan di dalam Injil Matius, saudaraku sekalian. Ya. Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa itu apa? Suke. Suke berarti apa? Jiwa. Dalam jiwa ada pikiran, perasaan, kehendak. Apa yang menggoyang ini? Kamu bayar nanti. Saya ulangi, kalau kesenangan kita karena dunia, paling tidak, ini akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Dan pertumbuhan rohani kita ini memiliki dampak kekekalan. Katakan amin. Nangkep maksudnya saudara? Mengerti yang saya ngomong? Anda belum yakin. Bukan tidak boleh punya rumah, mobil, uang. Bukan tidak boleh. Jangan dibahagiakan oleh hal itu. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti yang diberikan dunia. Jadi kalau kamu mau menikmati damai sejahtera dunia, ada. Jangan Anda pikir dunia nggak kasih damai. Damai dong orang yang merasa punya backup uang banyak, pejabat tinggi, lebih tenang dari orang yang nggak punya. Kan gitu. Standar umum gitu. Tapi kita harus berkata, aku merasa tenang bukan karena punya uang banyak atau memiliki relasi pejabat. Aku tenang karena aku punya Tuhan. Bahkan keadaan yang paling buruk pun yang kualami mendatangkan kebaikan. Dan aku bahagia karena hal ini. Ini memiliki dampak terhadap kehidupan rohani yang baik. Dan kehidupan rohani akan membuahkan buah di kekekalan nanti. Anda makan sembarangan, Anda sakit, bahkan mati muda, nggak efektif untuk Tuhan. Betul? Ada dampak kekekalannya? Ada dampak kekekalan. Tidak ada yang gratis, saudaraku. Anda kayaknya belum nangkep betul atau nggak rela amin ya. Tidak ada yang gratis. Jadi ketika saya menikmati satu kesenangan yang bukan dari Tuhan, saya dengar itu, hati saya mengatakan ada harganya loh. Apalagi kalau yang saudara lakukan itu dosa. Waduh, itu harganya luar biasa nanti. Saya tadi mengambil Lukas 16. Ya. Ini ya si Lazarus menderita panjang. Sekarang saatnya dia menikmati. Kamu udah senang-senang, sekarang kamu rasakan. Dulu kita nggak ngerti kenapa Tuhan bicara begitu kan? Apa maknanya? Nggak boleh senang apa? Lihat kesenangannya orang kaya tadi, yang Lukas 16. Dia tidak peduli sesama. Hal itu menunjukkan dia egois. Dan ternyata, Anda setuju nggak ya? Ternyata, makin kaya orang bisa makin pelit. Ternyata ada yang begitu. Nanti sudah kaya betul, baru hari tuanya dibuat yayasan-yayasan sosial. Nyumbang-nyumbang. Itu juga jadi kegemaran dia. Dia sudah puas dengan dunia, dihormati dunia, sekarang dihormati para rohaniwan, dihormati di dunia sosial, di dunia rohani. Itu loh. Dia sendiri tidak sadar bahwa dia itu egois. Apalagi kalau namanya nanti muncul.
Yang bangun rumah ibadah ini, yang melakukan kegiatan sosial ini si A. Oh itu, dia beli, dia puas. Tapi kalau Tuhan mengatakan tangan kamu beri, kirimu tidak boleh tahu. Sebegitu ekstrimnya, saudara. Jadi dalam kekristenan ini ada barter. Filipi 3 ayat 7. Masalahnya kita sudah terlanjur punya cita rasa dunia. Kalau ini dituruti terus, bahaya. Harus segera dimatikan. Oke, ayo. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Terus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Dan melepaskan semuanya supaya apa? Aku memperoleh Kristus. Barter, saudara. Barter. Dengan jabatan sebagai anggota Sanhedrin, dengan kekuasa yang pernah dia miliki untuk membunuh para kelompok atau komunitas yang dianggap bidat atau sekte, termasuk Kristen dianggap sekte kan, bidat. Maka Paulus mendapatkan license to kill 007, license to kill. Jadi ini dapat license buat membunuh orang-orang Kristen. Itu semua keberhargaan. Dia seorang sarjana yang menurut catatan dia pernah belajar di School of Hillel. Orang hebat. Tapi semua itu dilepaskan. Dan dianggapnya sampah. Supaya memperoleh Kristus. Jadi Tuhan itu jadi konyol di mata dunia, saudara. Pasti kalau orang seperti ini tuh kecium baunya. Kecium. Mengalahnya banyak. Serakahnya tidak. Rajinnya iya, getolnya cari uang ya tetap. Tapi tidak terikat dengan dunia. Wah, luar biasa, saudara. Gereja itu mesti memotivasi orang begini. Bukan begini loh, saudara sekalian. Allah itu ajaib. Dahsyat. Teruskan. Ini kalau khotbah begini pada zaman Rasul Paulus, mana bisa. Betul nggak? Orang ditangkap, dipukul, alah dahsyat. Kok dahsyat dipukul Tuhan diam saja? Kok Tuhan kalah dengan Hermes dan Zeus? Sebab orang-orang yang menyembah Zeus lebih berkuasa. Punya performance yang lebih hebat. Tapi Paulus berkata, enggak apa-apa. Kamu lebih dari orang-orang menang. Lebih dari yang menang secara politik, menang secara penampilan, menang secara ekonomi. Kamu lebih dari mereka. Sekarang itu bisa dipakai dengan berkata, kamu lebih dari orang, lebih dari pemenang. Jauh sekali. Amin. Saudara bisa mengerti betapa sulitnya saudara merubah orang. Tetapi kalau orang itu mengenal kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Sebab dengan kebenaran yang dia pahami, dia rela melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Kalau orang tidak mengerti kebenaran, tidak bisa.
Masih mencintai dunia. Bahkan lagu-lagu gereja itu ya banyak yang masih membuat orang itu mencintai dunia. Ayo, coba lagu yang mana coba? Ayo, lagu yang mana? Tidak membawa orang betul-betul mencintai surga. Apa coba, lagu apa coba? Ayo. Allah peduli, Allah mengerti penderitaanku, apalagi. Tapi kalau Kristen bener kan, ya jelas Allah mengerti penderitaanku, dia memang bikin aku menderita kok. Kalau aku tidak menderita begini, aku tidak sempurna. Tapi kalau Kristen baru masih boleh, tidak apa-apa. Kita ini memang aneh juga saudaraku, nyalain orang kanan kiri juga. Jadi nggak baik, nggak enak juga sebenarnya. Tapi gimana? Gimana saudaraku? Lagu-lagu itu kan Allah pegang tanganku, Allah lindungi jaga aku. Oh iya, tetapi apa kontennya? Apa tujuannya Allah melindungi kita? Allah pasti melindungi kita, saudaraku. Tuhan mau kok melindungi usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Tapi Tuhan lebih tertarik melindungi imanmu, kehidupan rohanimu, supaya engkau layak masuk anggota keluarga kerajaan surga. Saudara masih bersama saya nggak? Makanya lagu-lagu akhir zaman itu sudah harus beda. Lagu-lagu akhir zaman itu sudah Tuhan, aku rela, udah begitu. Mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat. Tapi kan itu nggak lagu begini, saudara. Yang ngelakukan, jika ku percaya mujizat itu ada. Bukan nggak boleh, lagu itu bagus untuk komunitas tertentu yang masih membutuhkan. Ada kan lagu, pokoknya asal kita percaya akan jadi, apa tuh kalimatnya, pokoknya ada begitu. Asal kita percaya. Jadi Tuhan tuh diatur mempercaya kita. Begitu Tuhan lihat kita percaya, Tuhan kagum. Wah, kamu hebat ya. Percaya padaku ya. Kamu hebat. Apa sih? Minta apa sih? Malaikat kasih, dia percaya loh sama aku. Paham gak saudara? Tapi ini enggak apa-apa untuk mereka yang masih baru. Masih baru. Ya pokoknya percaya. Jadi seakan-akan tuh percayanya itu bisa ngatur Tuhan. Itu ada ayatnya Pak. Oh ada ya? Iya, itu perempuan yang pendarahan itu asalku jamah jubahnya aku sembuh. Satu, dia orang kafir. Dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal Allah. Dia hanya percaya polos, ini guru yang dari Allah. Dia nggak ngerti apa-apa tentang surga. Asal sembuh pendarahannya, selesai. Itu tanda-tanda akan menyertai kamu, petunjuk arah. Itu hanya petunjuk arah. Tuhan buat mujizat supaya mereka mendengar Injil. Nikodemus mengakui jika Anda tidak berasal dari Allah, Anda tidak bisa buat ini. Jangan ini dicontohkan ke kita. Kita kan anak-anak Tuhan yang mesti harus diarahkan ke langit baru, bumi baru. Jadi manusia sempurna. Asalku jamah jubahnya. Tadi saya sudah nyebut kebenaran itu memerdekakan, saudaraku. Di dalam Matius 13, ya, ayat 44 sampai 46. Ayat 44 ini mengenai harta yang terpendam. Lalu dia temukan harta itu, dia jual seluruh hartanya demi ladang itu. Yang mahal bukan ladangnya, tapi harta yang terpendam. Tidak semua orang bisa menemukan harta itu. Kalau hanya di gereja,
tapi tidak menemukan harta yang terpendam, yaitu Tuhan dan kebenarannya, tidak mau orang barter. Tidak mau. Apalagi kalau gereja dianggap brengsek, pendeta mata duitan. Gereja jadi bisnis. Sudah, makin jauh orang. Kalau mereka bisa menemukan harta di dalam ladang atau gereja itu, dia nggak lihat gereja lagi. Dia lihat harta yang terpendam. Jadi Bapak Ibu, ya, kebenaran-kebenaran ini kan membuat saudara lupa belum makan, lupa capek. Pokoknya pulang kantor suara kebenaran. Makanya kebenaran ini harus bertumbuh terus supaya saudara itu kecanduan. Lalu di ayat 45-46, seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Sekarang bagaimana Anda tahu kebenaran itu murni? Kalau minggu-minggu ini saya ulang-ulang soal gambar setan itu. Sekarang gambar Tuhan, susah. Kalau ada orang yang tidak pernah lihat ayam, ya, saya kasih tahu ya. Ya, ayam itu begini gambarnya ya. Ini ayam. Karena nggak pernah lihat ayam, dia bilang, ah ya, itu ayam. Dia nggak tahu ini bukan ayam. Saudara pernah ketemu Tuhan? Banyak yang nggak kenal. Makanya saudara, saya ajak belajar Alkitab juga berdoa. Rasakan, hadir nggak Tuhan di sini? Betul nggak? Anda berkata, Pak gimana kita bisa ngerasain Pak? Saya mau tanya jujur. Anda pernah ke tempat angker? Kalau belum pernah, sekali-kali nyoba. Ada merinding-merinding nggak? Oke. Setan kalau hadir bisa dirasa nggak? Jujur ya, iya. Orang bule nggak percaya, nggak rasa. Nggak rasa setan juga nggak rasa Tuhan. Dua-duanya nggak dirasa. Setan pun nggak perlu juga membuat orang barat itu yang nggak percaya Tuhan rasa. Setan tuh pinter. Kalau dia merasa saya, dia tahu ada setan. Nanti mikir, berarti Tuhan juga ada. Kalau begitu nggak usah ada. Jadi setan nggak ada, Tuhan nggak ada siapa-siapa. Loh, saya ngomong ini bener. Namanya nihilistis. Tapi kalau orang Indonesia percaya setan, wah dia sering merinding lah segala macam. Bus lewat itu, hitam-hitam, pocong lah, apalah. Supaya gini, setan memang ada. Tuhan jauh, setan di sini. Ngadapin dia, dukun yang dekat. Nah, setan juga cerdas, saudaraku. Saya bukan nakut-nakutin saudara. Tapi pengalaman hidup saya merasa. Kalau setan bisa dirasa, Tuhan pun harus bisa dirasa. Amin. Tapi memang sama Pak, merinding-merinding. Pokoknya rasa aja. Bagaimanapun kehadiran Tuhan itu tetap dirasa. Kalau ada 7 roh di hadapan tata Allah, bukan 7 roh. Artinya kehadirannya penuh. Menurut yang saya pahami, Allah memiliki porsi-porsi kehadiran. Kalau di Alkitab, itu imam-imam waktu kabut kemuliaan turun, nggak sanggup berdiri. Mereka semua tergeletak. Betul? Yang begini-begini loh. Kenapa kita nggak mengembangkannya? Walaupun tentu tidak seperti bangsa Israel yang harus mesti kabut kemuliaan. Enggak, nanti lama-lama dikasih asap dikira kabut kemuliaan. Rasa kehadiran Tuhan. Oke?